Halo, selamat pagi. Apa kabarnya Anda semua? Mudah-mudahan hari ini sehat-sehat saja. Ketemu dengan saya kembali, dengan Arya, di channel GIS dan Remote Sensing. Mudah-mudahan di hari-hari masih di lockdown di Jakarta, kita masih sehat, keep in sync, teman-teman semua. Dan yang berpuasa masih selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayah pada kita dan barokahnya. Amin. Oke, hari ini saya akan menyampaikan sedikit informasi, sharing informasi mengenai bagaimana aplikasi GIS khususnya multivariate analysis dimanfaatkan untuk geologi, kegiatan geologi. Nah, kegiatan geologi itu bisa pertambangan dan lain sebagainya. Nanti kita lihat ya. Nah, jadi presentasi ini sebenarnya simpel aja. Bagaimana suatu data, dalam hal ini data peta geologi sederhana saja, peta geologi bisa kita tampilkan dan bisa kita ekstrak untuk menghasilkan sesuatu yang menarik. Coba ikutin yang berikut ini. Oke, kelihatan ya. Geological and Mining Application. Jadi presentasi ini presentasi yang sebenarnya sudah cukup lama saya bikin waktu itu. Waktu itu saya masih bergabung di satu perusahaan konsultan software atau yang menjual software, dan waktu itu saya mengembangkan berbagai aplikasi geologi dan mining untuk digunakan oleh software tersebut. Mungkin kita tidak bicara mengenai softwarenya pada hari ini, tapi kita bicara mengenai bagaimana aplikasi GIS, sekali lagi multivariate analysis, untuk keperluan atau untuk menampilkan data dan informasi yang terkait dengan geologi. Oke, judulnya di sini Geological and Mining Application. Jadi pertama adalah asalnya adalah peta geologi. Seperti dilihat, ini adalah peta geologi di suatu daerah. Kalau Anda lihat formasinya, kalau Anda geologis, Anda lihat formasinya, Anda mungkin tahu ini daerah mana. Nah, tujuan kita dari melakukan simulasi ini atau exercise ini adalah untuk mengetahui kira-kira di mana. Sekali lagi bahwa teknologi GIS dan remote sensing ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai di mana. Dalam hal ini, di mana terdapat potensi batu bara. Ya. Beberapa data di sini tentunya data real. Peta geologi ini peta geologi real. Peta geologi dari Badan Geologi tentunya, yang dibuat oleh Badan Geologi, kalau nggak salah 1:250, jadi memang digunakannya untuk keperluan regional saja, bukan untuk penelitian detail. Namanya juga prospecting regional. Ada beberapa data yang sifatnya simulasi atau bukan data sebenarnya. Oke. Mudah-mudahan tapi memberikan inspirasi dan gambaran kepada kita semua, kepada Anda semua, bagaimana multivariate analysis dalam GIS ini membantu kita menentukan lokasi di mana batu bara terbaik dapat berada. Ada beberapa informasi, ada data river dan ada data strike dip atau data singkapan dan data lapangan. Kemudian ada juga data geological structure atau struktur geologi. Oh ya, saya buat video ini merespon dari senior saya yang menanyakan bagaimana aplikasi GIS untuk geologi dong. Anda kan seorang geologis, oke. Jadi inilah kita sampaikan. Oke, dari data geologi ini data sederhana sebenarnya. Data geologi kita bisa peroleh di mana? Di Bandung dulunya, bahkan digitalnya sekarang sudah ada. Nah, kemudian dari data geologi itu bisa kita tampilkan berdasarkan beberapa informasi atau berdasarkan beberapa dari data atribut yang ada. Contohnya ini kita tampilkan dari litologinya atau dalam hal ini formasinya. Karena setiap formasi dalam geologi itu mencirikan suatu litologi atau jenis batuan tertentu yang dominan. Misalnya ini tadi BGP, BLN, batu gamping, batu lanau, batu pasir kuarsa, dan seterusnya. Batu pasir termasuk batu pasir selang-seling, batu lempung, batu pasir greweki, termasuk ada granit dan serpentinite atau batuan beku. Kebanyakan batuan sedimen ya.
Cuman mohon maaf nih untuk geologis, kode warnanya masih kurang pas, tapi nggak apa-apa ya. Mewakili bahwa dari data peta geologi yang seperti ini, rungkat atau rame, cukup kompleks, kita bisa tampilkan hanya satu parameter saja, yaitu berdasarkan litologinya. Kita juga bisa tampilkan berdasarkan lingkungan pengendapan atau bagaimana batuan tersebut diendapkan dahulunya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan penelitian pencarian batu bara, tentunya kita mencari batuan sedimen yang diendapkan di lingkungan tertentu seperti transisi, zona transisi, rawa-rawa, atau sampai laut dangkal, kira-kira begitu. Nah, dari data geologi yang sama yang tadi, kita bagi berdasarkan lingkungan pengendapan, mulai dari darat, mulai dari rawa dan transisi, shallow marine sampai deep marine. Kalau ada di sini, ini ada shallow marine, ada shallow and submarine, shallow open marine atau deep marine mungkin ya. Terakhir open marine atau laut dalam. Nah, ini adalah pembagiannya. Jadi tidak serta-merta dalam satu formasi itu beda-beda, bisa aja beberapa formasi. Contohnya ini ada 2 formasi, ini sama lingkungan pengendapannya, transisi dan rawa-rawa mungkin ya. Itu adalah bagaimana data geologi ditampilkan berdasarkan lingkungan pengendapannya. Sekarang bagaimana data geologi itu ditampilkan berdasarkan umur. Ya, tentunya data lingkungan pengendapan, data umur bisa kita peroleh keterangannya dari peta geologi tersebut ya, dari peta geologi yang aslinya biasanya dalam bentuk print yang sudah didigitalkan itu ada keterangannya. Umurnya mulai dari Eosen atau Pretersiar, Miosen dan Oligosen. Kita lihat di sini. Karena untuk pembentukan batu bara biasanya ada umur-umur untuk Indonesia Barat, umur-umur yang sering terbentuknya batu bara tersebut. Selain umur bisa juga ditampilkan jenis batuan dan lingkungan pengendapannya tadi. Kemudian kita juga punya peta, yaitu peta sungai yang warna biru. Nah, kenapa kita buffer atau kita jarak ukur dari sungai? Ini ada jarak 5 kilo, jarak 10 kilo, jadi 15 kilo, dan 20 kilo. Karena batu bara, dalam hal ini pertambangan batu bara memerlukan adanya sungai. Makin dekat dengan sungai, makin bagus karena proses penambangan dan mungkin untuk transportasinya nanti. Mungkin untuk transportasinya kalau sungai itu cukup besar. Jadi kita bikin data sungai dan kemudian kita buffer atau kita hitung jarak dari badan sungai. 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. Selain itu kita juga punya data struktur geologi atau patahan atau sesar. Ya, ini juga sama, data geologi patahan dan sesar ini bisa kita peroleh dari badan geologi atau kita ekstrak dari data remote sensing, misalnya data Landsat atau data satelit master atau dari SRTM atau DEM dan lain sebagainya. Nah, ini adalah data struktur geologi yang kita dapat dari peta geologi dan juga dari interpretasi citra remote sensing. Jadi juga kita buffer jaraknya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 sampai 5 kilo dari sesar. Kenapa? Pertambangan batu bara itu tidak terlalu bagus kalau terlalu dekat dengan sesar, apalagi sesar yang menyebabkan lapisan-lapisan itu menjadi tegak. Paling bagus kalau lapisannya relatif mendatar atau miring, tapi miring tidak terlalu terjal. Jadi makin jauh dari sesar tentunya bisa jadi makin baik bakal tambang batu baranya. Berikutnya saya punya outcrop sampling, misalnya ini. Ya, ini outcrop sampling, kita asumsikan outcrop samplingnya outcrop sampling batu bara. Makin jauh jaraknya dari outcrop tentunya potensinya makin kecil karena udah pasti di outcrop tersebut kan memang batu bara ini. Ya. Jarak 2 kilo, jarak 5 kilo, 1000, 20 kilo dan seterusnya. Kemudian kita modelkan. Jadi dari data 6 tadi, 6 saja. Kita belum masukkan data digital elevation model, walaupun bisa sebenarnya tinggal masukkan, tapi kita beri contoh. Jadi dari 6 litologi ini, dari 6 parameter 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita buat multivariate modelnya. Multivariate model ini adalah kalkulasi matematis sebenarnya nilai dari setiap objek di peta yang tadi. Misalnya, kalau kita bicara lingkungan pengendapan, maka lingkungan pengendapan rawa-rawa atau transisi adalah lingkungan pengendapan di mana terbaik terbentuknya batu bara. Oleh sebab itu, vektor region atau area dari si lingkungan transisi tadi, maka kita beri skor tinggi. Misalnya kita beri skor 10 atau berapa.
Nah, setiap layer itu kita bisa kasih weight of evidence atau tingkat kepentingannya. Misalnya di sini, ini tadi kan ada 6. Ada 6 layer. Di sini ada tulisan 25, 15, 25, 20, 5, dan seterusnya. Ini adalah tingkat kepentingannya. Jadi kita tahu bahwa dekatnya lokasi dengan sampel atau penelitian lapangan itu tinggi nilainya. Kita kasih skor 25 atau 25% istilah. Kemudian lingkungan pengendapan. Di sini misalnya kita kasih 10. Kemudian jenis sedimen, jenis batuan berdasarkan keterangan di peta geologi tersebut kita kasih skor 20. Kemudian jarak dengan sungai, karena penting sekali dekat dengan sungai, kita kasih skor 25. Nah, skor-skor ini tentunya seorang geologis yang memberikan. Bisa kita rubah-rubah nggak? Tentunya bisa, bebas. Mau skornya mana yang lebih penting. Katakanlah misalnya lingkungan sedimen jauh lebih penting dibanding jarak dari sungai, maka skornya di sini kita besarkan tidak 10%. Tinggal kita ganti aja. Nah, kemudian sementara list yang di bawah ini adalah harga dari setiap litologi tadi atau harga dari setiap objek vektor tadi. Ya, objek vektornya kan dalam bentuk region, baik region batas litologi maupun region buffer yang tadi yang buffer. Itu kita beri skor. Mana yang lebih penting seperti tadi contohnya kalau lingkungan pengendapannya transisi atau rawa-rawa maka skornya tinggi. Nah, itu kita berikan skor tinggi. Ini ada skor-skornya. Oke, dari semua ini kemudian dikalkulasi menggunakan software GIS, bisa dengan operating raster GIS, dengan raster calculation misalnya, atau kalau di software ini kebetulan ada menu multivariate analisisnya langsung dimasukkan, maka dari sini komputer GIS akan menghitung. Bagaimana hasil hitungannya dari setiap skor yang kita berikan pada poligon atau batas area dan setiap skor yang kita berikan pada setiap layer, maka hasilnya adalah kurang lebih contohnya seperti ini. Ini adalah model dengan index result. Kenapa disebut index? Kita kemarin sudah membahas di video sebelumnya, ada indeks, ada boolean. Nah, kalau indeks itu ada skornya. Misalnya 4 yang paling bagus, 0 yang kurang bagus gitu. Dan dari sini langsung keluar peta yang tadi ini. Si peta yang di overlay itu menghasilkan peta baru yang masing-masing objek berwarna ini memiliki indeks. Misalnya indeks 4 ini adalah indeks tertinggi, di sinilah akan kemungkinan terjadinya batu bara gitu. Nah, kalau yang merah-merah ini adalah batas litologi dan kita lihat bahwa keberadaannya tentunya tidak sama persis dengan batas litologi. Kenapa? Karena kita masukkan faktor-faktor parameter-parameter yang lainnya ya. Kalau ini kebalik nih, indeks 0 terutama adalah yang bagus. Indeks 4 saya nggak bagus. Ya, ini nanti bisa dilihat lagi dari catatan yang tadi, mana yang lebih bagus, mana yang nggak bagus. Tapi ini akan memberikan gambaran, kita bisa beri indeks. Ya, indeks. Ya, yang terbaik nih yang hijau tua, di mana terdapat batu bara. Oke, dari situ tentunya kita bisa lakukan survei dan penelitian yang lain untuk memastikan dan seterusnya sesuai dengan pelajaran geologi eksplorasi. Oke, ini adalah bagaimana saya menggambarkan teknologi GIS dan remote sensing bisa membantu kita dalam menganalisa atau menilai tambahkan suatu peta, ya dalam hal ini peta geologi yang tadinya ya just peta geologi kelihatan sederhana, tetapi bisa kita ekstrak dan menghasilkan informasi yang menarik dan berguna tentunya. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Mudah-mudahan memberikan informasi dan inspirasi untuk Anda. Kalau Anda ingin bertanya atau berdiskusi, kontak saya aja, ada kontak saya di channel YouTube saya. Oh ya, jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu di channel YouTube saya di video berikutnya. Yuk.